Ya, ya. Nah. Ini Kalau tujuannya menghibur sih tidak apa-apa, tapi kan kalau seperti kalau tujuan menghibur ya tidak apa-apa ya kan. Tapi tidak tahu kalau entah dia mau mengolok apa itu kan, mengolok-olok itu artinya mengejek. Yang itu ya saya tidak tahu aja. Kalau bagi saya sih silakan aja, cuman kalau untuk mengolok-olok kan mengolok atau mengejek itu kurang bagus. Tapi kalau niatnya menghibur, silakan, dan jadi bisa. Dengan ini saya melarang keras untuk siapapun itu melakukan, menirukan tarian yang persis sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Mendukung. Pernyataan mereka DM kepada saya bahwa itu merupakan suatu aksi mendukung. Coba kalian berkomentar dan menilai apakah ini yang dimaksud daripada mendukung pengobatan alternatif daripada Ibu Ida. Apakah seperti ini? Mendukung tidak harus mempertontonkan. Dan coba ini satu lagi ya. Satu lagi ada videonya. Saya mau berkomentar bahwa ini gerakan mendukung juga saya bingung hendak mulai dari mana. Kalau kita mendukung, kita tidak perlu harus ikut menari, kita tidak perlu harus mempertontonkan itu. Karena tarian dilakukan oleh Bu Ida itu tarian dari suku Dayak. Mungkin Bu Ida tidak marah, karena bagi beliau ya silahkan saja. Tapi bagi orang-orang Kalimantan, bagi orang-orang suku Dayak, ini tarian yang tidak perlu harus ditertawain atau cara mendukungnya nggak harus seperti ini. Adalah sembrono tenan kalian. Ayo segera minta maaf sebelum terjadi apa-apa loh. Salam jernih. Mungkin niat kalian hanya hiburan, tetapi yang kalian parodikan adalah Ibu Ida Dayak yang saat ini beliau dihormati sekian banyak orang, sekian lapisan masyarakat. Dan beliau adalah representasi dari kaum Dayak, adat istiadatnya, dan juga kekayaan tradisinya. Untuk itu, saya sarankan yang membuat parodi ini segera minta maaf secara terbuka, lalu take down atau hapus videonya. Dan untuk yang lain, saya sarankan tidak membuat parodi tentang pengobatan budaya. Bisa kualat dan Anda melukai pendukung Bu Ida Dayak, melukai orang Dayak. Salam waras.
Tolonglah kalian yang bikin konten bercandaan, yang niatnya bercandaan atau hiburan, yang kalau bahasa saya sih malah mengolok-olok ya. Karena apa? Yang dilakukan Ibu Daya itu kemudian sambil berjoget itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Ya, jadi tidak ada alasan bikin konten untuk hiburan atau bercandaan menirukan gaya pengobatan Ibu Daya. Ya, hati-hati kapuhunan. Karena tarian yang Ibu Daya tarikan, Ibu Daya joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Itu bagian dari ritual. Saya sudah melihat beberapa konten, ada yang satu keluarga dengan sengaja membengkok-bengkokkan tangannya, kemudian suaminya joget-joget sambil menyembuhkan ala Bu Ida. Hati-hati dulur, hati-hati saudara, kepuhunan. Bayangkan kalau setelah Anda bikin konten, tangan atau jari-jari Anda tidak kembali lagi, bagaimana? Ya, itu bagian dari adat. Semua suku ada adatnya. Ya, jadi hormati, hargai. Hidup beradat, bertetangga beradat, berteman beradat, menikah beradat, bahkan mati pun kita beradat. Setelah aksi pengobatan Ibu Ida Dayak viral, tidak sedikit publik yang memparodikan metode pengobatannya yang unik dan menjadikannya konten di media sosial. Dalam mengobati pasien, Ibu Ida Dayak memang punya cara unik, yaitu dilakukan sambil menggoyangkan tubuhnya, sehingga sekilas dianggap seperti tengah berjoget. Kesal dengan maraknya konten parodi joget Ibu Ida Dayak di media sosial, seorang lelaki yang mengaku keturunan suku Dayak pun akhirnya buka suara. Seorang lelaki yang mengaku sebagai anak suku Dayak Pasir Kaltim meradang dengan maraknya konten parodi yang seolah mengolong-olong Ibu Ida Dayak. Saya pribadi, kebetulan saya keturunan dari warga Dayak Pasir Kalimantan Timur, kata lelaki berpakaian adat Dayak tersebut. Dalam videonya, lelaki tersebut menyebut bahwa ada makna khusus dari aksi joget yang dilakukan Ibu Dayak. Dikatakan, Ibu Ida Dayak bukan sekedar berjoget, melainkan sedang melakukan ritual yang biasa dilakukan leluhur. Kalian yang bikin konten yang mengolok-olok yang dilakukan Ibu Dayak sambil berjoget itu bukan sembarangan. Itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Jadi, tidak ada alasan bikin konten untuk bercandaan menirukan pengobatan Ibu Dayak, ungkap lelaki tersebut. Tarian yang Ibu Dayak joget-joget itu bukan joget sembarangan, itu bagian dari ritual. Saya sudah melihat konten ada keluarga yang joget sambil menyembuhkan ala Ibu Ida. Hati-hati saudara, kapuhunan. Bayangkan, setelah Anda bikin konten, tangan atau jari Anda tidak balik lagi gimana? Itu bagian dari adat, kata lelaki yang hingga saat ini belum diketahui namanya. Terakhir, sang pria pun meminta agar masyarakat senantiasa menghargai budaya orang lain. Semua suku ada adatnya, jadi hormati, hargai. Hidup beradat, berteman beradat, menikah beradat, bahkan mati pun beradat, ujar lelaki tersebut.